ulumuhi wa bikum fid dharain amin. Tafsiru surati Zalzalah wa hiya madaniyatun fi qaul Ibnu Abbas wa Qatadah wa Makkiyah fi qauli Ibnu Mas'ud wa Atha wa Jabir. Akhraja Ibnu Mardawayh an Ibnu Abbas qala nazalat idza zulzilat bil Madinah. Selanjutnya surah di juz 30 yang akan kita bahas bersama kitab Fathul Qadir karangan Imam Syaukani ini adalah surah Az-Zalzalah. Ini adalah surah Madinah, surah Madaniyah, karena turunnya berarti di mana Nabi sudah hijrah, turun surah Zalzalah dan ngarannya Madaniyah. Surah Zalzalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di salah satu riwayat, man qara'a idza zulzilatil ardu adalat lahu binisfil Qur'an. Itu nangkaya setengah Al-Qur'an. Membaca Zalzalah kayak setengah Al-Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad. Itu adalah lahu bisulusi Al-Qur'an. Nangkaya membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalah lahu bi rub'il Qur'an. Nangkaya membaca seperempat Al-Qur'an. Itu surah Az-Zalzalah. Di riwayat lain, idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an. Surah Zalzalah ini nangkaya setengah Al-Qur'an. Nah, ini riwayat yang lain. Ini tentang keutamaan Az-Zalzalah. Di satu riwayat lain dari Abu Hurairah, ya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah berkata, man qara'a fi lailatin, siapa yang pada suatu malam membaca idza zulzilat kana lahu adlu nisful Qur'an. Siapa yang pada waktu malam membaca surah Al-Zalzalah itu nangkaya membaca setengah Al-Qur'an. Artinya pahalanya banyak dengan membaca surah Az-Zalzalah ini. Nah, dan juga kandungan dalam surah Zalzalah ini mengandung pembahasan yang banyak dibahas ayat-ayat lain. Apa itu? Yaitu tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Misalnya ada pertanyaan, apakah dunia ini selawasan? Ada. Bumi ini selawasan? Ada. Ya ada. Pasti ada masa berakhirnya. Karena rumusnya dalam ilmu tauhid yang ada itu khaliq dan makhluk. Semua yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Nah, makhluk itu, makhluk apapun pasti ada periode awal kemunculan, awal lahir sampai kena berakhir meninggal. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari di nudawiluha itu diputar, diganti. Nah, jadi setiap apapun yang di dunia ini pasti ada masa berakhirnya. Apapun itu, kadada yang selamanya. Mudah hidup selamanya, kada mungkin. Bahagia selamanya, kada mungkin. Sedih selamanya, kada mungkin. Karena apa? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah ganti, Allah putar. Nah, dahulu ada ngarannya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini adalah salah satu khalifah yang sangat populer dan memberikan efek positif luar biasa saat kemunculannya. Apalagi di masa dinasti Abbasiyah ini, masa-masa di mana umat Islam lagi maju. Dinasti Abbasiyah, wah, hebat benar nih, militernya kuat, menghormati ilmu,
macam-macam. Puncak keilmuan itu napas dinasya besian. Tapi apa? Akhirnya setelah kurang lebih 500 tahun dinastinya tuh sampai 500 tahun. Lawas benar. Kita Indonesia ini masih 79 tahun. 80 tahun. Belum sampai 100 lagi. Belum sampai 100. Pemerintahnya tuh belum sampai 100 tahun. Dinasti Abbasiyah 500 tahunan. Itu kuat. Itu berarti memiliki sistem yang bagus. Cuma berakhir juga karena diserang tentara Mongol, bangsa Tartar, Mongolia, hancur tahun kurang lebih hijriahnya itu 500-an. Lalu ada Turki Utsmani. Turki Utsmani ini sama lawas 500 tahunan juga, berakhir tahun 1924 kurang lebih. Lawas benar tuh. Jadi amun ada jalan ke istana Khalifah Turki Utsmani itu masih ada lagi. Istananya itu ganal, seharian kada tumpung bawa keliling karena luas. Wajar aja karena kan Turki Utsmani ini pernah menguasai 3 benua Asia, Afrika lawan Eropa. Cuma sekuat-kuat itu ya ada masa berakhirnya. Ya runtuh. Di apa namanya nih? Resmi kada ada lagi kan. Dunia bang, bumi ini ada masa berakhirnya lah. Iya, nah itu yang disebut dengan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu, apabila zulzilat. Nah, idza harakat harakah syadidah, apabila bumi itu bergerak, berguncang. Guncangannya gancang itu. Apabila bumi berguncang, zilzalaha guncang benar, fa innaha taharruquha inda qiyamisah. Berguncang ini maksudnya waktu hari kiamat. Ini kayak ayat lain yang wa yaqulu jibalu kanil manfush, idza sama'u syaqqat, idza syamsu kuwirat. Nah, sama tuh kok orang lebih juga menggambarkan ahwal hari kiamat, kondisi hari kiamat itu kayak apa. Ini kalau usah dibayangkan lebih menyimak. Nah, hati videonya yang kisah hancur bumi itu kan videonya karampot, ngeri dah. Ini bujuran. Fa innaha tattaribu hatta yatakassara kullu syai'in 'alaiha. Jadi kebuyang sampai sebertan yang ada di bumi ini hancuran. Nah, ujar Imam Mujahid itu terjadi apa? Wahya nafhatul ula. Itu pas tiupan sangkakala yang pertama. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Di surah Naziat ada juga ada. Bumi ini bergoyang. Apa yang terjadi mbah bergoyang tadi? Bergoyang dengan sangat keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi itu mengeluarkan athqalaha. Ma fi jawfiha minal amwat wad dafain. Nah, apa yang ada di dalam perut bumi? Yang dalam perut bumi ini apa? Jasad-jasad manusia. Nah, ini keluaran, tambur keluaran. Batu pulang barang-barang yang ada di dalam bumi, mungkin tambang, macam-macamnya tuh, keluaran beratan. Ini apa kalau keluarnya tambur? Gempa bumi aja ngeri benar. Gempa bumi ngeri benar. Kita semalam sampai gempa bumi satu mat yang bunyinya muncang kayak itu aja. Kayak itu gempa bumi yang 3 skala Richter sampai yang 7 yang hancuran jalan ngeri dah. Ini seduniaan berguncang. Itu yang disebut dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, waktu masa-masa lagi hancur-hancur nangka itu, waqalal insanu malaha. Apa gerang ini? Nah, jadi kainian. Nah, lalu kenapa jadi manusia ini betakon di surah nih?
Karena waktu kiamat itu terjadi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu tentang adanya kiamat, yang percaya lawan kiamat, beriman kepada Allah Ta'ala, itu sudah meninggalan. Jadi kada tetamu hari kiamat itu nakal tamu. Yang masih hidup waktu kiamat terjadi itu sudah yang kada beriman dengan Allah Ta'ala aja lagi. Karena kan ciri-ciri kiamat kubro yang imbah sudah Dajjal keluar, Ya'juj Ma'juj, ya. Nah, karena ada saatnya ada rihun latifun, ada kayak angin lembut, ini mencabut roh orang beriman seluruh dunia. Matian yang beriman kan matian berataan. Matian seberataan. Nah, imbah orang beriman matian berataan. Nah, tanda-tanda kiamat yang sesudah orang Islam, orang beriman ini matian itu, nah itu tanda-tandanya itu kayak kada mempengaruhi apa-apa lagi. Karena nanti sisa ininya kada percaya, kada beriman, kada tahu apa-apa. Kan kita hendak mendengar tentang pintu taubat. Pintu taubat itu tertutup hanya 2 hal sebabnya. Selama 2 hal ini belum, silahkan taubat, bebas jalan. Wayah ini ya taubat terbuka. Apa gerang 2 itu? Yang pertama, ini seberatan manusia malam yughir, selama roh belum sampai tenggorokan kerongkongan. Inilah bisa dicabut tuh mulai batis rohnya. Nah ini sih berdudi. Bilangnya ya pokoknya bilangnya sudah 5 sakaratul maut. Nah dah tuh tahu lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bila matahari terbit di barat. Cuma sekalinya waktu matahari terbit di barat itu, orang-orang yang ada itu biasa aja, karena terbit di barat. Dah idahnya aktivis kayak biasa ya. Kayak biasa aja. Yang orang waktu itu tuh nah, bilang kadang-kadang atau dahulu mana, bilangnya atau dahulu dicabut terus tadi daripada matahari terbit di barat. Nah, ada. Makanya dalam hadis yang bilanya asma Allah masih ada yang menyambat Allah Ta'ala itu ditunda kiamat, ya memang belum. Karena bilanya yang sudah roh dicabut seberataan, azan nggak ada lagi. Ada lagi seduniaan. Masjidnya sunyi, Masjidil Haram sunyi. Kan kayaknya di akhir zaman Masjidil Haram tuh ada yang hancur, Ka'bahnya tuh ada yang hancur, dan ada yang memperdulikan. Karena yang beriman habisan di masa-masa itu. Maju orang ada tulak umroh lagi kah? Nang tulak umroh meninggalan dah berataan. Habisan. Itu yang hari kiamat. Nah, buhan itu tuh yang ketemu hari kiamat. Makanya di ayat ini disebutkan wa qalal insanu malaha. Apa gerang nih? Artinya harus tahu. Waktu Nabi Isa turun di Syam, kayaknya. Nah itu orang beriman waktu itu yang ketemu. Wallahu alam lah apabila Nabi Isa turun. Cuma yang orang beriman waktu itu ya sudah tahu Nabi Isa cagaran turun dari langit. Kada takajub. Hah, Nabi Isa turun ada aja. Kada sudah tahu. Sudah tahu dah. Kalau yang ini dasar ada tahu. Wa qala al-insanu ma laha. Apa gerang nih? Maka bahancuran berataan. Nah. Lalu jawabannya di surah ini jawabannya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu yauma idzin pada saat itu tuhadditsu akhbaraha. Wal makna yaum idza zulzilat wa ukhrijat tukhbiru bi akhbariha wa tuhaddithuhum bima amila 'alaiha min khairin wa syarrin wa dzalika imma bilisanil hal haitsu yadullu 'ala dzalika dilalah dhahirah au bilisanil maqal bi ayyantiqaha Allah subhanahu. Pada hari itu tuhaddisu akhbaraha, mengabarkan berita. Maksudnya bergerang
Nah, maksudnya bumi yang kita pijak, bumi yang kita jajak ini pada waktu itu mulai memadahkan jadi saksi. Saksi apa? Sidin bahari sembahyang di wadah ulun. Makanya itu yang kenapa jadi kita disuruh sembahyang itu berpindah-pindah wadahnya, ada di situ-situ aja supaya saksinya banyak. Ya bumi itu jadi saksi karena hari yang ya Allah sidin tuh bahari sembahyang di sini, sembahyang di sini. Nah itu jadi saksi. Sebenarnya jadi saksi lah. Iya jadi saksi. Batis jadi saksi, tangan jadi saksi, benda-benda jadi saksi juga. Semuanya jadi saksi. Saksi tentang kebaikan. Nah termasuk bumi. Ya ini yang yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Dalam sebuah momen waktu Nabi hendak mengganti mimbar, saya menangis. Menangis. Mana aja Nabi yang menangis siapa nih? Sekalinya yang menangis batang kayu. Jadi kisahnya mimbar Nabi ini harus diganti lawan tahanyar. Nah, sekalinya batang kayu yang biasa Nabi khutbah nang lawas ini menangis. Kenapa jadi menangis? Karena kada dipakai lagi, cagaran kada dipakai lagi. Ini yang kebetulan berbunyi. Amunnya hari kiamat itu kayaknya dapat kesempatan bersuara. Jar keramiknya. Bahari Allah sidin sembahyang di sini, sembahyang 5 waktu. Bahari sidin ketujuh sembahyang tahajud di kamar ini. Bahari sidin ketujuh sembahyang qabliyah ba'diyah di sini. Nah jadi saksi. Ya ini dalilnya yaumaizin tuhaddisu akhbaraha. Yang mana kayak apa bepandirnya wallahu alam. Cuma yang jelas berataan jadi saksi. Jadi selain catatan malaikat rakib atid, seberataan makhluk itu jadi saksi gasan manusia. Tuhaddisu akhbaraha. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan qala atadruna ma akhbaruha. Tahulah kabarnya itu apa? Lalu sahabat ini kan menjawab Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang tahu kan itu. Qal ujar Nabi fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa matin bima amila ala dhahriha. Nah, kayaknya bumi itu bersaksi untuk setiap laki-laki, hamba Allah laki-laki dan yang perempuan bima amila ala dhahriha, apa yang dia kerjakan di atas bumi. Taqulu amila kaza wa kaza fa hadza akhbaruha. Nah, sidin ini tanggal ini sidin munjun keriam kanan. Kada dapat iwak nukar iwak buliknya. Tanggal ini sidin keriam kanan. Tanggal ini sidin ke Mandiangin. Tanggal ini sidin ke Bukit Papua. Tanggal ini sidin ke Trisakti. Macam-macam itu jadi saksi kan. Jadi CCTV Allah Ta'ala itu banyak benar. Kada betah terlewat di sini ada malaikat standby ada juga. Makanya di ujung surah Zalzalah ini yang kan tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha. Nah, lalu kan ujung apa namanya nih? Ujung ayatnya itu faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu berhubungan lawan yang yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Makanya yang hadis Nabi ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin, takutilah neraka walaupun dengan bersedekah sepenggal kurma, karena semuanya ini akan jadi bukti ibadah seseorang. Jadi kan betah yang kelewat kalwailah demi ibadah. Aku nih dicatat malaikat juga kah atau kada kah? Ada betah tertinggal.
tengah malam bangun lampu mati itu kada bener, ada kalau senter pas habis baterai lampu keringet mencis habisan sembahyang ada yang melihat dicatat juga lah ya malaikat mencatat. Tengah malam malaikat kada tuguring kah? Inya kada tuguring, standby aja malaikatnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, bi anna rabbaka auhalaha. Sababu ihaillahi ilaihi. Auha ilal malaikah li ajlil ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala bi anna rabbaka auhalaha. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewahyukan tentang apa? Yasdurun nasu ashtata min kullin man huna wa hahuna. Karena manusia itu kayaknya tuh yasdurun nasu ashtatan, munculnya dibangkitkannya itu ashtatan. Ashtatan itu tahambur kayak di mana-mana. Ya memang kan kayaknya dibangkitkan. Jadi kan an-nafkhatul ula itu matian seberataan. Ya pas yang zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha tahamburan, lalu matian seberataan sedunia mati. Nah, lalu hanyar ditiup hidup semuanya. Dan momen paling mengerikan di hari kiamat ini lain hari kiamatnya sebujurnya, tapi pas sudah tuntung kiamat alias pas hari perhitungan. Ada beberapa hadis yang berhubungan lawan situasi padang mahsyar, kayak hadis yang sabatun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kayaknya di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang dapat kenaungan dari Allah Ta'ala. Sabatun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada imamun adilun, ada rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Kayaknya bebinan ya juga bang, tapi aku secara fikih lain lagi pembahasannya. Cuma maksudnya hatinya selalu tertaut anak sembahyang di masjid, ingat terus lawan sembahyang. Makalah rumus apa ngarannya nih, rumus anak sembahyang. Misalnya sembahyang isya, kan sembahyang isya itu hukumnya wajib, menggawi pahala, meninggalkan berdosa. Dah itu jelas dah. Misalnya ada orang datang, siapapun datang ke masjid sebelum isya 10 menit. Sebelum isya 10 menit menghadangi isya. Nah, 10 menit menghadangi itu ada apa-apa duduk aja itu. Itu dihitung sudah start sembahyang. Karenanya apa? Fintidharis shalah, lagi menghadangi sembahyang, itu dihitung sembahyang dah. Berarti kan dosa sembahyang isya lah. Ya tetap sembahyang isya, cuma bonus pahalanya menghadangi. Sembahyang subuh ini jam 5 kurang 20-an lah, langsung. Sudah standby di masjid. Mulai jam 4 itu sudah dihitung pahalanya. Makanya yang paling banyak pahala ibadah berjamaah sholat itu kan sembahyang Jumat. Makin sungsung datang makin banyak pahalanya. Tapi jar ulumnya sungsung dah jam 11 sungsung dah, sah 12 sungsung dah, teguring sampai kamat teguring kayak apa kok gitu. Itu lain lagi, itu bisa masuk kategori yang lago. Karena berarti jangan songsongan juga lah, lihati kondisi masing-masing. Pas songsongan bisa teguring, kelambatan bisa juga. Nah, dilihatnya mana yang bagusnya. Cuma yang jelas untuk ibadah sembahyang semuanya itu bilanya menghadanginya itu sudah dihitung fintidharis shalah. Sambung lawan hadis yang tadi, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu tergantung masjid. Rasanya berapa kali lu ngulangi kisahnya yang Pak Haji di Pal 7 Sidin itu
asalnya waktu anom jarang sembahyang. Itu pas tuha rajin sembahyang. Sembahyang sidin nang duhulu pare sambil sidin bayari. Kayak itu. Nya kan muazinnya tuh kawan majar bagisah. Jadi sidin Pak Haji itu menawani kawan, dulunya jar bahari rancang ada sembahyang ya Pak, bayari ya aja. Jadi pas tuha tuh sambil membayari. Pokoknya pas sidin sudah yang tobat tenang. Sembahyang ajan sembahyang tarus langsung. Kada tarus. Akhirnya apa? Sidin meninggal pas sembahyang hendak sembahyang Isya. Tuntung sembahyang Isya tuh nah, kemungkinan meninggalnya tuh setelah azan Isya meninggalnya tadi longkop kayak orang sujud belum sembahyang tapi pas tadi longkop. Cuma yang mantap benar apa? Sidin ini menghadangi sembahyang jelas bodoh dalam masjid malam Jumat, malam Lailatul Qadar bulan puasa. Itu habis untung dah lagi dah. Habis dia malam Lailatul Qadar, malam Jumat, sebuting tuntung benar dah meninggal. Sidin meninggal di masjid nang tuntung dah. Ini beratan di borong sidin. Dah. Nah, habis benar dah. Itu qalbuhu rajulun bil masajid. Hatinya selalu tertaut di masjid. Namun udah kita alhamdulillah nyaman di Banjar. Coba kan dia namun di Eropa. Maksudnya jauh-jauh. Ada orang berkisah orang Banjar juga. Rumah pian bahari jar. Lawan masjid jaraknya berapa? 40 pal. Lawan masjid 40 pal. Karena memang lain daerah muslim, jaraknya 40 pal. Mau mulai sini ke Martapura itu kejauhan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nah, waktu hari kiamat itu ya tadi di padang mahsyar ngeri benar kada mikirakan apa-apa lagi. Sampai kan Nabi berkisah lawan Aisyah itu orang-orang waktu itu uratan, hufatan, uratan, kada bersandal, kada baju, kada selawar. Ya Aisyah, kada supankah, kada beli lihatankah? Ujar Nabi, ini masalahnya sangat menakutkan. Kada terpikir lagi nang itu. Batu pulang diantara yang 7 dinongi itu adalah yang bersedekah sir, yang hatta la ta'lam shimaluha ma tunfiqu yaminuha, sampai-sampai tangan kirinya kada tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ini kiasan Bang, saking rahasianya. Sedekah itu boleh jahar, boleh terang-terangan, boleh sir rahasia. Terserah aja memilih yang mana. Kada nang kayak itu jar bersedekah kau nyebut nama. Tuh kayak saya tuh tidak nyebut nama. Hamba Allah tuh itu saya. Ada yang nyambut ngaran tapi mengaku. Lain yang itu lain. Bebas aja anak mana memilih. Nah, lalu di ujung surah Az-Zalzalah ini kan yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum supaya mereka melihat amalnya. Amal ibadah itu beratan dilihatakan. Jadi kada ada yang tersembunyi, kada awal jalan belakang, kada awal kelihatan seberatan. Liyura a'malahum supaya melihat semuanya. Nah, lalu penghujung ayatnya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal mithqala dzarrah, ini ungkapanlah bahari mariakan kayak biji sawi. Tapi amun wahin itu benda paling kecil jar atom, pokoknya benda apapun yang paling halus. Nah, itu artinya walaupun sedikit kebaikan yarah kayaknya melihat. Kebaikan itu banyak, membuang sampah pada tempatnya, memati lampu yang ada terpakai, yang halus-halus, itu perbuatan baik. Apa aja ada ratik dibuangi yang halus tuh, itu yarah kayaknya melihat pada hari kiamat. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan, kejahatan walaupun sedikit akan melihat juga.
Inilah pas di sana itu, pas hari penimbangan, pas hisab lawan mizan ini dasar berharap benar mudah-mudahan ada amal kebaikan itu yang dasar jadi pemberat. Karena kan rumus ibadah kita itu sebenarnya ada syarat-syaratnya supaya diterima sembahyang. Sembahyang ini harus melewati dua proses. Satu, proses fikih. Proses fikih ini yang harus wudu, menghadap kiblat, bajunya suci, tempatnya suci, kayak itu. Yang standar fikih itu harus sudah selesai. Lalu yang kedua, standar tasawuf. Maksudnya apa? Pas sembahyang kadaria, sembahyang kada sum'ah, sembahyang kada ujub, ikhlas. Nah, ini yang kedua. Bilanya dua ini sudah dilewati, nah secara rumus itulah yang ibadah sembahyang kalau diterima secara rumus. Tapi bilanya di fikihnya aja dilewati, kewajiban sudah gugur. Adapun pahalanya wallahu a'lam. Puasa bang sama lah, puasa sama. Puasa itu melewati dua proses juga, yaitu satu proses fikih, yang kedua proses tasawufnya. Tasawuf itu apa? Kayak jar hadis Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidaklah puasanya itu hanya menghasilkan ju', lapar, wal atash, haus. Ini kenapa gerang? Karena waktu berpuasa anggota tubuh tidak dijaga dari berbuat dosa. Nah, secara pahala wallahu alam juga ada tahu. Fikihnya, kewajibannya sudah gugur, pahalanya wallahu alam ada tahu. Itu. Makanya kita rancak di tarawih itu di witir doanya Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Doa minta diterima amal ibadah. Bilanya doa membaca doa, melihat bacaan doa kurban, kayak itu juga doa minta diterima amal ibadah. Jadilah secara fikih kita yakin sahja, lalu secara tasawuf tadi rasa sudah ikhlas saja itu. Kada hati minta macam-macam, nah berdoa lagi mudah-mudahan amal ibadah diterima. Karena kada ada alat ukurnya. Alat ukurnya kada ada. Ini beda kisahnya lawan zaman sahabat. Jadi kisahnya lah waktu tahun 9 Hijriah. Waktu itu terjadi perang Khaybar. Jadi perang Khaybar ini melawan perang Tabuk. Perang Tabuk ini melawan Romawi. Pertama kali kaum muslimin melawan Romawi. Nah, dan kondisinya lagi musim panas. Satu, lalu yang kedua lagi musim panen. Itu mungkin panen kurma anggur lah. Itu jadi musuhnya Romawi ngeri nih. Jam terbang peperangannya sudah ratusan tahun. Suasana nyaman di kampung, panen, harinya panas, duit lagi ngalih, pencaklik. Jadi dasar ujian keimanan. Orang munafik banyak nang balasan ada tulak. Macam-macam alasannya, 1000 alasan. Awak garing, menjaga macam-macam ada alasan, panci buntus lah apa-apa. Ada tulak ban munafik. Tapi ada bertiga orang Islam mukmin beriman kada tertolak. Kenapa kada tertolak? Macam-macam hayal nang saiko kayak kabin Malik ini karamian di kabun. Nah, pan-panan ayah dingin sobat nah, kan gini. Kena tolak bedudi. Kalau bully kan orang tuntut nah. Lalu nang bertiga ini dapat sanksi dari Allah taala. Sanksinya apa? Sanksinya kada boleh dipandiri selama berapa? 50 harian. Datang wahyu dari Allah memadai Nabi Muhammad. Nang bertiga ini sanksinya. Nang bertiga ini dasar beriman bujur-bujur. Jadi di waktu itulah yang umpat perang Tabuk itu bujuran beriman. Nang ada umpat itu munafik. Jadi kelihatan waktu itu nang munafik kok bujuran kelihatan. Kalaunya
Ghazwatul Muraisi itu munafik umpatan, kawan nebeng. Perang Ahzab munafik kawan nebeng. Ghazwatul Uhud sedikit kelihatan karena putar balik. Cuma perang Tabuk itu dasar ayatnya memadahkan kelihatan yang munafik. Yang bertiga ini beriman bujur-bujur, cuma ada 4. Lalu dapat sanksi. Sanksinya apa? Ya tadi kada boleh dipandiri oleh para sahabat kurang lebih 50 hari. Misalnya tulak ke masjid, kada dikawane, pokoknya ada dipandiri macam-macam. Nah, setelah 50 hari turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maampuni nang bertiga nih. Maampuni bertiga nih. Lalu imbah turun ayatnya sahabat beratan, alhamdulillah sudah diampuni kawan kami nang bertiga nih. Ini jadi yang bertiga nih nangis terharu kayak Korakau lolos Piala Dunia lah. Korakau itu negara di area Amerika, jajahan Belanda juga, tapi yang lolos Piala Dunia. Menangis terharu. Kenapa gerang? Satu, sanksinya sudah selesai. Lalu yang kedua, tanda tobatnya kelihatan langsung. Kelihatan di depan mata tuh, nah. Kami diampuni Allah Ta'ala lah. Kelihatan langsung di depan mata. Menggawi dosa di pada Nabi ke dosa kelihatan. Nabi langsung memadai ke dosa kelihatan lah dosanya. Lalu diampuni Allah Ta'alanya kelihatan di depan mata, merasa langsung ya kami diampuni langsung kepada Allah Ta'ala. Itu kayak itu yang benar. Sedangkan ibadah yang lain kada tahu. Makanya kita disuruh banyak-banyak berdoa yang Allah taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana itu kada bulan puasa aja, di luar bulan puasa juga. Supaya apa? Supaya dihitung ibadah kaina hari kiamat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Minta Allah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.